malam teman-teman semuanya. Baiklah, perkuliahan kita pada malam hari ini akan membahas tentang melanjutkan tentang mata kuliah teori komputasi, di mana kita sudah memasuki pertemuan ketiga, yaitu apa yang kita bahas itu tentang grammar dan tingkat bahasa. Nah, intinya bahwa di dalam materi ini kita juga akan membahas tentang bagaimana sih pola-pola dari sepenting apakah dari teori konteks utama untuk tingkat bahasanya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang akan dipelajari pada teori bahasa? Sebenarnya pada teori bahasa dan otomata itu ada dua, itu pada teori komputasi, yaitu pertama bahasa formal, yang kedua adalah teori otomata. Nah, dalam ilmu komputer yang punya field ada 4 bagian. Yang pertama itu biologis, electrical engineering atau teknik elektro, matematika, dan linguistik. Nah, semuanya itu akan mempunyai merupakan bagian-bagian dari teori bahasa dan otomata untuk teori komputasi. Sebenarnya apa saja yang akan dibahas di sana? Pertama itu adalah teori bahasa formal. Nah, teori bahasa formal itu adalah punya banyak aspek. Nah, seperti misalnya pada teori bahasa membicarakan tentang bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemrosesan naskah atau text processor. Intinya bahwa pada teori bahasa dan otomata ini kita akan belajar tentang bagaimana sih tentang formal language, terutama untuk kompilasi atau kompilator dari pemrosesan naskah. Misalnya bagaimana sih naskah yang besar bisa kita kompilasikan jadi teks prosesor menjadi kecil. Kemudian pada bahasa formal adalah kumpulan kalimat di mana semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Jadi ketika kita walaupun nanti mengkompilasi sebuah bahasa, maka tingkat grammar atau tata bahasanya tetap sama. Nah, sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimat. Nah, jadi ada namanya grammar atau tata letak. Nah, grammar di sini sebenarnya adalah tata bahasa, structure dari kalimat tersebut. Jadi bukan grammar dari seperti bahasa Inggris, bahwa grammar di sini adalah teknik bagaimana struktur dari kalimat tersebut yang bisa mengurai dari tata bahasa secara formal. Kemudian ada namanya bahasa natural atau manusia bersifat sebaliknya. Karena grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata di dalam masyarakat. Nah, jadi ada struktur bahasa yang di sini dalam bahasa formal ini yang akan menjadi sebuah kompilasi dari kegiatan manusia. Nah, misalnya dalam bicara selanjutnya, misalnya bahasa formal disebut bahasa saja. Nah, kemudian ada bahasa formal. Nah, secara lebih formal, kedua masalah di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Itu pembangkitan kalimat atau generation, yaitu pembuatan suatu algoritma yang dapat menghasilkan suatu kalimat dalam bahasa berdasarkan aturan yang dimiliki bahasa tersebut. Nah, jadi bahasa atau language itu berdasarkan aturan-aturan dari bahasa tersebut. Nah, jadi algoritma, kenapa pentingnya untuk bahasa formal ini? Karena adanya aturan-aturan dari bahasa terhadap struktur dari algoritma nanti, karena kita nanti akan membahas tentang algoritma ke depan. Nah, kemudian pada elemen bahasa formal adalah bahasa adalah rangkaian kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu. Nah, pada kalimat yang dapat dibentuk dengan mengetahui kaidah pembentukannya atau tata bahasa. Kemudian, dalam teori bahasa formal, suatu kalimat dibentuk dengan menerapkan serangkaian aturan produksi pada sebuah simbol akar atau proses penerapan. Aturan produksi ini dapat digambarkan di dalam suatu diagram pohon. Intinya bahwa pada proses ini kita telah menerapkan bahwa bagaimana sih bahasa formal itu sendiri kita terapkan pada entitas yang akan ada, karena merupakan suatu simbol. Karena pada teori bahasa formal kita menerapkan serangkaian aturan-aturan yang akan kita proses. Nah, jadi proses produksi di sini adalah merupakan suatu aturan-aturan yang akan kita gambarkan pada suatu kaidah-kaidah dari bahasa dengan serangkaian kalimat yang akan menyusun dari sebuah struktural dari bahasa itu sendiri. Nah, kemudian pada pengenalan kalimat atau recognition, misalnya
yaitu pembuatan algoritma yang dapat mengetahui apakah suatu string atau kalimat termasuk dalam salah satu himpunan language atau large. Nah, algoritma ini memeriksa anggota S di mana L berdasarkan sekumpulan aturan yang banyaknya tak terhingga. Nah, jadi eh, di mana string di sini juga akan merekognisi ataupun ketika algoritma memeriksa keanggotaan S, string tersebut dalam language berdasarkan sekumpulan aturannya sehingga ada namanya tata bahasa dari struktur misalnya pada nanti pembuatan algoritma. Nah, declaration, structure, proses, print dan lain-lain. Nah, itu ada struktur bahasa misalnya jika, nah, if jika satu x plus jika a plus b sama dengan 2, nah jika a plus b sama dengan c misalnya, c adalah bilangan bulan misalnya integer, itu merupakan salah satu adalah struktur tata bahasa pada algoritma nantinya yang akan kita susun pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian adalah sejarah automata. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ini sebenarnya apa sih sejarah dari automata? Nah, istilah automata dikenal sejak abad ke-17. Nah, kata automata adalah jamak dari automation yang berasal dari kata Yunani yaitu automatos yang berarti bahwa self-acting. Nah, di mana dunia matematika, teori automata berkaitan dengan teori mengenai abstrak dan lain-lain. Dan teori otomata adalah studi tentang peralatan mesin komputasi abstrak dan dapat didefinisikan secara matematis. Nah, otomata adalah suatu mesin sekuensial otomatis yang menerima input dan mengeluarkan output keduanya dalam bentuk diskrit. Nah, jadi otomata ini adalah mesin sekuensial atau otomatis yang menerima input dan output dalam bentuk diskrit. Nah, sebenarnya ada nanti perhitungan yang namanya diskrit. Atau kalau di komputasi ada namanya matematika diskrit. Dari otomatisasi itu maka akan menjadi komputasi yang abstrak sehingga mendefinisikan secara matematik. Nah, kemudian ada dua bagian yaitu tipe paling sederhana dari mesin abstrak adalah finite automation atau finite state machine. Udah ada prinsip mendasari mesin ini adalah sistem setiap saat salah satu dari sejumlah state sehingga dan bergerak dari state-state tersebut dalam merespon sinyal input. Jadi adanya dari prinsip pada mesin ini adalah bahwa pada setiap state yang kita akan bergerak pada respon-respon sinyal individual tersebut, maka kita akan melakukan yang namanya eh, eh, input-input dari individual tersebut. Sehingga dari infinity automation dari stack mesin-mesin tersebut akan melakukan input-input yang mana nanti akan direspon dari state-state dari sistem mesin yang ada. Kemudian ada otomata adalah model, yaitu model dari sistem apapun yang akan kita komputasikan. Jadi otomatisasi atau otomata itu akan mengkomputasikan dari apapun yang akan kita komputasikan. Kemudian tidak ada bidang apapun dalam teknologi informasi yang tidak terkait dengan teori dasar ini. Nah, pada sekarang misalnya pada zaman artificial intelligence atau kecerdasan buatan sekarang, merupakan teori bahasa dan otomata juga kan semua bidang hampir semua, terutama untuk bidang komputasi semuanya telah bersinggungan dengan yang namanya otomata. Nah, apa misalnya scan barcode dan lain-lain itu merupakan salah satu dari model otomatisasi atau otomata dari teori komputasi ini. Kemudian semua bentuk sistem diskrit kontinu bahkan hybrid gabungan event diskrit dan kontinu dalam satu sistem yang dimodelkan dalam teori dikdaya ini. Nah, jadi pada teori komputasi ini semuanya berawal dari teori komputasi ini karena semuanya adalah gabungan dari basic dari semua sistem dari otomatisasi model yang ada. Kemudian komputasi juga menjadi isu penting karena mempelajari bagaimana merancang mesin yang mampu melakukan proses intelektual yang mulanya hanya dapat dilakukan manusia. Kemudian, dan benarkah batasan-batasan yang dimiliki komputer pada dasarnya disebut oleh kelompok programmer atau manusia dan bukan batasan intrinsik yang dimiliki mesin atau komputer? Nah, jika ya, maka kita berharap agar batasan-batasan tersebut dapat bereduksi melalui pengembangan dari teori komputasi.
Kemudian ada namanya sifat-sifat otomata. Jadi ketika otomata juga mempunyai beberapa sifat-sifat juga yang utama yaitu kelakuan mesin tergantung pada rangkaian masukan yang diterima pada mesin tersebut. Nah, jadi setiap aktivitas dari mesin tersebut juga tergantung pada rangkaian dari masukan-masukan. Jadi apa saja subjek, apa saja objek yang akan diproses. Nah, itu akan diterima pada mesin tersebut dan akan diprocessing melalui mesin-mesin yaitu dari mesin-mesin yang ada. Kemudian pada setiap saat mesin dapat berada pada satu status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena adanya perubahan input. Nah, ini merupakan salah satu dari sistem model yang ada karena pada mesin tersebut satu status tertentu dapat berpindah ke status baru karena adanya perubahan. Karena proses dari inputnya juga akan mempengaruhi dari sistem otomata itu sendiri. Nah, seperti pada sistem ini misalnya, otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, misalnya pada GN Regional, eh, nah intinya pada bahasa-bahasa tertentu, misalnya pada angka misalnya 01 iya atau tidak, maka akan generate misalnya genap atau ganjil. Nah, misalnya kita masukkan angka 01, nah ini merupakan pada bahasa assembly iya atau tidak. Nah, berapapun inputan yang akan kita masukkan, ini akan tergantung dengan bagaimana sih nanti otomatisasi melakukan ekstrak atau processing pada inputan yang mana. Misalnya memasukkan angka 1, apakah dia genap atau ganjil, misalnya 1, maka dia akan menuju ganjil. Yang masukkan angka 0, maka dia menuju genap. Atau misalnya angka 2, maka memasuki genap atau ganjil. Nah, ini merupakan salah satu proses dari otomatisasi dari teori bahasa itu sendiri. Nah, kemudian adalah otomata adalah bahasa formal yang merupakan rangkaian input atau diskrit pada mesin otomata yang dapat dianggap sebagai bahasa yang harus dikenal oleh sebuah otomata. Nah, setelah cara input tersebut selesai, maka mesin otomata akan membuat keputusan. Nah, kemudian pada mesin otomata dapat dipakai untuk memungkinkan bahasa tertentu dan aturannya ditentukan oleh bahasa tertentu. Nah, pada psikolinguistik itu ada apakah arti bahasa itu, misalnya ya, bahasa manusia mengembangkan bahasa, terus bagaimana manusia mengembangkan bahasa, bagaimana manusia mengajarkan bahasa anak-anaknya, kemudian bagaimana menyatakan eh, gagasan-gagasan yang ada dan bagaimana manusia membangun kalimat dengan pikiran yang ada. Kemudian pada teknik engineering juga desain sistem misalnya computing, HW, SW, misalnya terutama pada aplikasi teori desain. Misalnya pada teknik rekayasa mengimplementasikan model ke dalam sebuah bentuk sistem yang berkomputasi, misalnya programming dan coding. Kemudian sistem teknik engineering ini juga sistem computing juga akan merupakan bagian dari teori desain. Nah, bagaimana kita akan merekayasa dan mengimplementasinya ke dalam model sehingga akan terjadi bentuk sistem yang akan terhubung melalui instruksi-instruksi dari programming atau coding itu sendiri. Nah, bagaimana nanti kita akan misalnya menciptakan suatu teknologi terutama untuk anak-anak komputer dan juga teknik industri juga misalnya pada artificial intelligence dari sistem desain komunikasi visual juga bisa. Bagaimana sistem komputer ini kita bisa melakukan untuk melakukan teknik rekayasa dalam mengimplementasikan. Sehingga ketika dari input-input yang ada pada sistem computing yang ada, kita akan mampu dalam membentuk suatu sistem yang terkomputasi. Nah, sehingga pada model komputasi awal CPU, kita misalnya pada CPU dan memori. Nah, kemudian pada masa komputasi sekarang adalah memori sementara, memori masukan, memori program, dan memori keluaran. Jadi semua akan diproses melalui CPU ini. Sehingga akan semua saling terhubung
Karena sekarang tidak hanya pada memori internal lagi, misalnya pada sistem komputasi, maka ada namanya yang namanya cloud ataupun misalnya cloud computing, misalnya komputasi awan, misalnya cloud atau tempat penyimpanan di awan, misalnya itu di luar atau eksternal dari memori-memori internal yang ada dari CPU tersebut. Nah, bagaimana proses untuk komputasi, misalnya fx sama dengan x plus x. Nah, itu bagaimana proses komputasi untuk melakukan perhitungan dan bagaimana teori-teori dari perhitungan dari teori bahasa tadi. Nah, pada bagian ini juga, misalnya pada CPU tadi yang dijelaskan bahwa CPU akan koordinasikan bahwa misalnya pada memori 5 plus 2 sama dengan C dan sebagainya, ini akan terhubung dengan teori bahasa otomata. Bagaimana sih processing semua eksak pada sistem ini akan kembali kepada sistem-sistem dari CPU ini tadi. Kita akan memproses pada mesin ini sehingga menjadi adanya nama input dan luaran setelah diekstrak dari metode komputasional tersebut. Baik, itulah presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk program pertemuan 3, dan silakan dilanjut pada forum dan diskusikan pada materi yang belum dipahami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.